Halo, eee, kembali lagi bersama saya Veronica Ermatriana. Ini adalah video terakhir dari Not Angka. Nah, di video ini kita akan mempelajari tentang penulisan garis. Sebelumnya di video sebelumnya itu kita belajar tentang banyak hal. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penulisan garis, di mana yang pertama itu garis horizontal. Nah, garis horizontal itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, garis pemisah, di mana sistem yakni garis pemisah sistem yakni garis di antara sistem untuk menghindari keruwetan dalam melihat naskah atau menghindari, ini bukan menghindari, maksudnya untuk mempermudah supaya kita bisa melihat naskah. Kemudian yang kedua itu ada garis kamar teknik. Ini adalah garis di atas kamar 1 dan kamar 2 pada bagian yang diulang namun berbeda. Kemudian yang ketiga itu ada garis nilai, yakni garis di antara not yang menunjukkan 1/2 atau 1/3 harga nada yang tertulis di bawah garis tersebut. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu ada garis kelompok not. Ini adalah untuk lagu Gregorian, dimana kita ketahui bahwa lagu Gregorian itu jarang sekali untuk dinyanyikan. Tidak ada garis nilai, namun ada garis kelompok not. Nah, pada not Gregorian itu tidak ada tidak ada garis nilainya, namun ada garis kelompok not. Misalnya ya untuk menunjukkan not mana yang perlu dinyanyikan dalam satu kelompok. Nah, kemudian yang kedua itu kita akan membahas tentang garis vertikal. Ada 4 macam garis vertikal. Yang pertama garis sistem. Nah, garis ini berada pada samping kiri, boleh juga pada samping kanan. Biasanya sih dengan garis condong pada ujungnya, biasa juga dengan akolode. Bisa dilihat ini adalah contoh akolode. Kemudian nah, untuk yang kedua itu ada garis tanda ulang. Nah, biasanya ini akan double tanda akolodenya. Jadi itu adalah tanda untuk pengulangan. Kemudian yang ketiga itu ada garis birama, berwujud satu garis yang lurus ke bawah untuk paduan suara dan miring untuk satu suara. Nah, untuk yang keempat itu ada garis penutup, biasanya double 2 dan yang kedua ditulis lebih tebal dan ada yang dibengkokkan pada ujung-ujungnya. Kita ketahui bahwa penulisan dengan not angka tidak sempurna, kan? Karena kita tidak tahu di mana letak untuk setiap not pada para nada. Ini sama dengan tidak sempurnanya dengan kemampuan kita untuk menyanyikan lagu-lago. Tentulah ada musik yang tidak tertulis, misalnya dengan glissando atau portamento. Namun setidaknya not angka sudah membantu dalam menyanyikan secara relatif. Sayang sekali dalam sistem not angka nama not tidak menjadi nama nada. Misalnya do, re, mi, fa, sol dipakai untuk menyebut 1, 2, 3, dan 4. Bisa kita lihat pada gambar. Tidak ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebetulnya yang terjadi adalah bergabungnya penulisan dengan sistem Cipherismus dan tonicado metode. Sistem not balok menampaknya lebih konsekuen dengan menyebut G titik di atas apabila not tersebut duduk di atas baris kedua, tepat pada garis kedua dalam para nada. Kemudian relative singing merupakan suatu cara yang mudah selama kita masih menyanyikan lagu-lagu tonal sesuai dengan
keterbatasan not angka rupanya pada musik didekop honi, di mana kita hanya harus percaya pada nada G adalah nada G, dan nada G tidak perlu kita bertanya nama donya. Kekuatan pendengaran kita serta latihan interval menjadi kunci segala-galanya. Nah, ini adalah kunci untuk kita belajar not itu supaya itu dari pendengaran. Kalau pendengarannya bagus, maka akan sangat akan membantu untuk belajar not. Kemudian mari kita lihat pendengaran absolut bisa menyanyikan. Kita akan biasa akan membantu itu dengan menyanyikan karya-karya Gustav Mahler. Lihat pada gambar ini adalah contoh dari salah satu contoh dari karya Gustav Mahler ya, bukan Mahler. Jadi sekian untuk penjelasan di sini, di bagian ini, yaitu bagian penulisan garis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.